Aduh, merinding. Ngelihatnya itu 15 tahun yang lalu, kalau nggak salah itu bulan Agustus 1995. Tanggal 10 Agustus. Itu pemimpin negara sahabat dilihat juga oleh mantan Presiden Soeharto. Luar biasa. Bapak, tapi bukankah itu juga dianggap sebagai pertaruhan yang sangat besar ya Pak Habibie? Bukan. Karena kalau pertaruhan itu berarti kita main judi. Tetapi dalam hal ini semua diperhitungkan. Jadi itu putra-putri Indonesia yang bikin? Iya. Putra-putri Indonesia. Saya mau memberikan ilustrasi sedikit bahwa pada waktu itu Pak, media-media asing, misalnya contohnya Asia Week, menuliskan bahwa ini sebuah resiko terbesar yang pernah diambil oleh Pak Habibie. Berani meluncurkan pesawat tanpa uji coba di hadapan dunia internasional. Kalau gagal, habislah Indonesia pada waktu itu. Tetapi kemudian media-media asing memberikan pujian dan kredit yang luar biasa pada Indonesia yang berani. Bapak waktu itu yakin pasti berhasil, Pak? Yakin. Yakin seperti saya yakin bahwa besok pagi matahari akan terbit. Wah. Begitu. Berkaitan dengan N250 Gatot Kaca, ada orang yang ingin menjumpai Bapak. Dia seorang yang kami rahasiakan. Sudah lama, saya nggak tahu udah lama atau tidak. Bapak apakah mengingat dia? Dia ada kaitannya dengan N250. Bapak lucu deh kalau lagi ini, Pak. Lagi mikir-mikir gitu, ini siapa? Kira-kira Bapak siapa? Bisa tebak nggak, Pak? Saya tidak bisa tebak karena banyak sekali orang yang ikut di dalamnya. Iya, kami panggilkan co-pilot yang menerbangkan N250, Kapten Marwoto. Oh, Marwoto. Ini dia, sang kapten. Silakan, Pak. Inilah co-pilot yang menerbangkan pesawat yang tadi Anda saksikan. Iya, baik-baik. Cap, silakan duduk. Iya, makasih. Wah, Pak Sumarwoto ini adalah co-pilot yang menerbangkan N250. Pilotnya sudah meninggal, yaitu Kapten Erwin ya. Betul, Mbak. Sebelum kita nanti jeda, gimana rasanya menerbangkan Gatot Koco itu? Pada waktu itu saya sangat bangga sekali ya, Mbak. Bangga ya? Pesawat buatan putra-putri Indonesia, didesain oleh orang-orang pintar Indonesia yang sudah sekian lama diidam-idamkan, ternyata bisa terbang dan bisa manuver kemana-mana saja itu. Wah, tadi kita lihat Pak Habibie katanya 3 bulan tiap hari ke bengkel ngurusin. Betul. Jadi ikut merasakan cerewetnya Pak Habibie sebagai inspektur persiapan waktu itu. Betul, beliaunya memang ini ya dibilang galak enggak itu. Pokoknya enggak galak. Cerewet. Ya, seperti itu. Tapi orangnya sayang sekali. Pak Habibie sayang sekali pada ini karyawannya semuanya. Gimana? Apa yang ditunjukkan Pak Habibie? Ya, penunjukan ini etos kerjanya. Beliau itu memang seorang pemimpin teknokrat yang baik pada waktu itu. Pak Habibie waktu itu apa instruksi yang Bapak katakan pada seluruh pasukan, seluruh tim supaya bekerja dan membuat proyek ini berhasil? Pegangannya adalah percaya sih baik, tapi cek lebih baik. Oh, percaya dan yakin perlu, tapi cek lebih baik. Lebih baik. Wow. Di antara tamu dari Dirgantara Indonesia juga ada yang terlibat langsung dengan penerbangan perdana N250 Gatot Kaca itu. Siapakah? Adakah di sini? Siapa? Itu Pak Indra. Oh, Pak. Bapak ikut juga waktu itu ya? Pak Indra. Pak Indra gimana rasanya waktu itu? Pada waktu itu saya kira itu saat-saat yang sampai sekarang sangat menjadi kenangan bagi saya. Saat-saat yang sangat membanggakan. Dan barangkali kondisi itu barangkali tidak bisa berulang lagi sekarang. Karena keterbatasan kita sekarang. Begitu kita ketemu dengan Pak Habibie itu otomatis kita seperti di-charge lagi baterainya, kita... Apa? Kira-kira kobaran semangat seperti apa yang ditularkan oleh Pak Habibie? Ya, dengan Pak Habibie bicara-bicara dengan kita, cerita mengenai visi dan sebagainya, itu saya kira sudah menggugah semangat kita. Sehingga kita semua bekerja tanpa kenal lelah waktu itu. Yang disinggung tadi misalnya kita pulang jam 11 malam, besok pagi jam 7 kita sudah hadir lagi, itu berapa bulan terakhir itu biasa kita lakukan. Terima kasih ya Pak Indra ya.
Iya, Pak Habibie, kita akan ngobrol sekali lebih panjang lagi, tapi ada kebanggaan yang luar biasa mengenang N250 Gatot Kaca itu. Kami kembali saat lagi. Iya, kita baru bernostalgia bagaimana N250 Gatot Kaca itu diterbangkan. Jadi itu benar-benar tidak pernah diuji coba ya, Pak? Tidak pernah. Hanya uji cobanya itu di dalam laboratorium. Pak Habibie, waktu landing itu apa perasaan Bapak? Pertama kali waktu take off dan kemudian landing, apa yang paling Bapak rasakan? Saya rasakan biasa saja, bahwa orang lain udah deg-degan loh Pak, Bapak kok biasa aja. Padahal ini kan idenya Bapak loh. Ya, Bapak nggak fair ini. Orang lain nggak tahu deg-deg. Bapak yang ini. Tidak. Maafkan, saya juga deg-deg, tapi saya juga deg-deg. Pesawat N250 ini tidak pernah lepas dari yang disebut dengan Dirgantara Indonesia. Pak Habibie, kita sempat terkenang pada kejayaan Dirgantara Indonesia. Saya mau ajak Bapak Habibie untuk melihat kondisi terkini yang paling baru Dirgantara Indonesia di Bandung. Kita lihat sama-sama. Lebih dari 10 tahun lamanya tempat ini terlupakan. Padahal PT Dirgantara Indonesia pernah menjadi pusat kebanggaan Republik. Ketika kami masuk ke areal pabrik, suasana terasa lengang. Bangunan yang berdiri di hadapan kami terlihat kusam dan tidak terawat. Di dalam pabrik, puluhan karyawan bekerja membuat lempeng suku cadang pesawat dengan iringan lagu Melayu. Suasana kerja terasa melankolik. Beberapa tahun terakhir, PT Dirgantara Indonesia mencoba kembali bangkit. Pabrik pesawat ini mulai menerima order proyek dari beberapa negara Asia. Krisis ekonomi tahun 98 telah membuat perusahaan ini nyaris tutup. Kesulitan ekonomi membuat pemerintah tidak lagi memberikan dukungan penuh untuk membiayai industri strategis ini. Akibatnya, tahun 2007, PT Dirgantara Indonesia sempat dinyatakan bangkrut oleh pengadilan. Meski kemudian putusan itu dibatalkan. PT Dirgantara Indonesia pada masa jaya dulu identik dengan sosok B.J. Habibie. Kini, untuk membangkitkannya dari mati suri, mereka kembali meminta uluran tangan dari seorang Habibie. Apa rasanya melihat hasil karya Bapak sekarang 15 tahun kemudian seperti itu, Pak? Sedih. Sedih ya? Saya bilang terus terang aja. N250 itu waktu kami harus hentikan, itu sudah diambang pintu untuk mendapat sertifikasi dan masuk dalam pasaran internasional. N250 tahun 2000 sudah harus masuk pasar internasional. Dan sebenarnya tidak ada masalah. Jadi sebenarnya bisa masuk pasar internasional waktu itu? Ya, karena ternyata kita ditutup tapi orang lain masuk. Bapak punya niat gak untuk mengembalikan industri strategis Indonesia, Dirgantara Indonesia? Aset yang terbesar dari Indonesia adalah manusianya. Manusia yang saya didik, apakah dia tamatan ST, ya, membuat bagian part dari pesawat terbang tersebut, apakah dia yang merekayasa, apakah dia mendidik, ataukah dia pilot,
itu benar-benar orang-orang sangat-sangat terampil dan Jadi kita dedication. punya SDM yang luar biasa sebenarnya Pak ya? Punya masa tidak, maafkan ya, untuk memiliki industri dirgantara atau industri strategis. Ya. Cukup mungkin 100.000 orang. Menurut Bapak kalau kita mulai saat ini kita bisa atau enggak? Bisa. Bapak yakin? Saya yakin